Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai satu jenis sensor lagi, yaitu modul sensor jarak ultrasonik ya, dengan tipenya HC-SR04. Penampakan dari sensor ini seperti ini ya. Sensor jarak seperti ini, HCSR04, bentuknya seperti ini. Wujud fisiknya memiliki 4 kaki ya. Ada inisialnya VCC. Ini dihubungkan dengan supply positif ya, positif VCC. Biasanya tipikalnya 5 volt. Kemudian ada pin yang namanya GND, ini berarti ground dari power supply. Lalu ada pin yang namanya trigger ya, lalu satu lagi ada pin yang namanya echo ya, echo. Baik, kita lihat dulu apa ini sensornya. HCSR04 ini adalah modul ya, modul sensor jarak yang menggunakan media bantuan dari gelombang ultrasonik ya, untuk mendeteksi jarak sebuah objek yang ada di depannya. Nah, sensor ini bisa mengukur jarak dari 22 cm hingga 400 cm ya, tanpa ada kontak sama sekali dengan objeknya. Jadi pengukuran non kontak ya, pengukuran jarak non kontak dengan keakuratan itu kurang lebih 3 mm ya, 3 mm. Jadi misalkan 2 cm plus minusnya 3 mm ya, keakuratannya. Jadi prinsipnya bagaimana? Prinsip kerjanya adalah kita lihat dari gambar di sini ya. Nah, ini ya gambarnya. Modul ini itu memiliki pemancar gelombang ultrasonik ya, dan penerimanya. Nah, di sini kan ada dua transducer ya, satunya sebagai pemancar transmitter, satunya sebagai receiver yang lingkaran ini ya. Ini transmitter berarti sebagai speaker, receiver sebagai mikrofon ya. Inilah transducernya. Nah, mikrofon sebagai penerima, speaker sebagai pengirim. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya, cara kerjanya seperti ini. Pertama kali itu kalau kita ingin menggunakan ini ya, pertama kali kita harus memberikan sinyal atau logic high ya, selama kurang lebih 10 mikrosekund pada pin trigger. Nah, ini kan ada pin trigger ya, diberikanlah gelombang high ya, status high seperti ini dia. Nah, ini selama kurang lebih ya, lebarnya 10 mikrosekund ya. Ini trigger pin. Ini kita berikan sinyal kotak seperti ini yang lebarnya cuma 10 mikrosekund di pin trigger ya. Kemudian modul ini ya akan mengirimkan 8 buah pulsa ya, dengan frekuensi 40 kHz ya, dari transmitternya ini ya, ke transmitternya. Jadi yang ini transmitternya tadi, maka di sini akan keluar gelombang kotak seperti ini ya, 8 buah tone burst, ini namanya ya, tone burst, sonic burst ya, 40 kHz sonic burst. Jadi 40 kHz frekuensi yang terdiri dari 8 buah pulsa. Nah, ini seperti ini. Nah, ini akan keluar dari sini ya, gelombang kotak itu. Jadi dalam bentuk sinyal ultrasonik sebenarnya ya. Di triggernya pakai gelombang kotak, tapi yang dipancarkan nanti 8 pulsa
ultrasonic ya, 40 kHz frekuensi ini. Baik, ini dia ya, 48 buah 40 kHz sinyal ya, gelombang suara ya, yang akan dilemparkan atau dihasilkan oleh transmitternya dari HCSR04 ini. Nah, kemudian setelah burst ini berakhir ya, setelah deretan pulsa ini berakhir, maka pin echo-nya ya, pin echo-nya ini pin echo. Pin echo yang ada di sini ya, ini itu akan akan statusnya itu akan berubah ya, akan berubah dari low menuju high. Nah, dari low menuju high. Jadi setelah ini berakhir, maka ini dia ya. Nah, pin echo-nya itu dari low menuju high saat setelah pulsa ini berakhir ya. Burst-nya itu setelah transmitter ini berakhir mengeluarkan sinyal ultrasonik ya, atau gelombang ultrasonik, gelombang suara ultrasonik, maka pin echo ini akan berubah awalnya dari low menuju high. Ini seperti ini, jelas ini ya, garisnya menuju high. Nah, apabila gelombang yang dikeluarkan oleh pemancar tadi itu diterima kembali ya, diterima oleh receivernya, yaitu mikrofon di sini ya. Nah, dan gelombang ini tadi kan dipancarkan 8 buah 40 kHz. Nanti ada objek di depannya akan memantulkan gelombang tersebut menuju kembali ke receivernya atau mikrofonnya di sini ya. Nah, yang tadi dia high, maka di pin echo ini jika diterima gelombangnya ya, atau sinyal baliknya, maka pin echo ini akan menjadi low. Nah, ini dia ya, akan menjadi low. Apabila belum diterima gelombang pantulannya, maka dia akan high terus gitu ya, sampai menerima gelombang echo-nya ya, atau sinyal feedbacknya ya, sinyal baliknya, maka dia akan low seperti ini. Nah, inilah durasi dari high level echo inilah ya, yang disebut dengan traveling time atau T. Nah, ini dia, inilah traveling time-nya. Ini traveling time-nya, T. Inilah lama high-nya ini yang ada di pin echo ini, itulah yang disebut dengan traveling time-nya ya, atau waktu perambatannya dari pemancar sampai ke penerima ya. Ini dia nih, lebar pulsa high yang ada di echo sejak bermula dari selesainya burst ini ya, burst deretan pulsa ini dipancarkan sampai dia diterima, maka itulah waktu perambatan gelombang suaranya. Inilah yang diambil datanya, T ya. Jadi kita ngambil data waktu travelingnya gelombang suara itu di pin echo. Nah, bagaimana cara mengukur jarak yang sebenarnya? Nah, ini kalau kita lihat ini ya, ilustrasi dulu ini. Kita lihat ilustrasi ini. Ini pemancarnya, memancar gelombang. Di sini objek yang akan diukur ya. Kemudian gelombang dipantulkan oleh dinding, diterima oleh receiver ya. Nah, jarak inilah yang akan kita ukur dari pemancar atau dari modul ultrasonik ini, dari modul sensor jarak ini ke dinding yang dipantulkan. Nah, inilah yang akan kita ukur. Ini jaraknya nih, measure distance ini ya. Oke, bagaimana cara mengukur jaraknya tadi? Maka kita tulis di sini distance atau jarak itu sama dengan V dikali T dibagi 2 ya, dibagi 2. V kali T bagi 2 ya. V itu kecepatan suara, yang pasti kecepatan suara ya, karena yang dipancarkan itu adalah suara ultrasonik, dikali T. T ini dapat dari mana? T itu ya, T ini traveling time tadi yang sudah kita ambil dari pin echo tadi.
kemudian dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena merambatnya dua kali ya, 1 2 ya, dibagi dua. Pertama dia menuju ke dinding, kemudian kembali, itu dua kali perjalanannya, makanya kita bagi dua ya, supaya yang kita ambil cuma dari sini ke sini saja ya. Waktunya sebenarnya waktu dia merambat dari sini, waktu dia merambat dari sini menuju dinding satu kali, kemudian dia kembali dua kali ya. Kita tidak mungkin mengukur ini dari pemancar dinding ke penerima ya, yang pasti dari pemancar ke dinding saja, makanya dibagi dua ini ya, makanya dibagi dua. Oke, dibagi dua. Nah, satuan distance ini meter ya, D itu distance itu meter satuannya, V itu apa itu? V itu adalah parameter kecepatan suara, sudah konstantanya ya, 340 meter per sekon. Kemudian T itu satuannya adalah sekon ya. Sekon itu yang dari sini tadi, T traveling time tadi. Nah, ini saja rumusnya, gampang. Nah, bagaimana fungsi dari software yang ada di Arduino IDE yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan apa T tadi ya, T tadi. Berarti kan di sini yang paling penting adalah T ya, karena V-nya sudah konstanta, dua konstanta. Kita ingin mencari distance, berarti T ini yang kita cari lagi. T inilah yang akan kita baca, bagaimana cara membaca sinyal pin echo ini menjadi sebuah angka yang satuannya sekon ya. Untuk mengambil data dari echo itu kita gunakan fungsi yang namanya pulse in, dimana pulse in ini merupakan fungsi untuk membaca lebar pulsa ya, lebar pulsa. Nah, tadi kan di pin echo itu ada pulsa yang transisinya dari low menuju high, kemudian high menuju low ya. Jadi ini adalah T burst tadi ya, traveling time ya tadi. Nah, inilah yang dibaca ya, berapa lebarnya ini. Nah, dengan membaca lebar ini yang keluar dari pin echo itulah ya, lebar pulsa high inilah yang keluar dari pin echo, kita baca dengan pulse in ya, agar didapatkan nanti angka traveling time-nya ya. Baik, pulse in ini sintaks seperti ini ya, sintaksnya sederhananya seperti ini umumnya. Kemudian ini digunakan untuk membaca sebuah pulsa ya, salah satunya pulsa itu bisa high atau low nah ya, pada sebuah pin. Nah, maksud pulsa high atau low ini kita bisa membaca pulsa itu yang high-nya saja atau yang low-nya saja ya, lebar pulsanya maksudnya. Kemudian sebagai contoh, jika ya value-nya itu value yang ini tadi ya, itu yang kita pilih misalkan high, maka dengan pulsa in ini, dengan pulse in ini, dia akan menunggu ya, akan menunggu pada pin tersebut sinyal yang transisinya dari low menuju high. Nah, ini maksudnya itu ya, maksudnya begini. Jadi kalau kita pilih high ya, jika ada sinyal yang di sebuah pin ya, di sebuah pin board Arduino, misalkan pin 5 ya, itu kita pilih misalkan pin 5, maka sebagai tempat masuknya pin echo, sebagai tempat masuknya sinyal echo misalkan di pin 5, maka dengan menggunakan pulse in ini dan kita memilih high, maka si microcontroller akan menunggu transisi dari low menuju high. Nah, ini ya, ini yang ditunggu. Ada sinyal atau ada sinyal listrik yang masuk ke pin 5 ini, yaitu sinyal dari low menuju high atau rising edge-nya ini ya. Ini disebut dengan rising edge. Nah, ini ditunggunya. Pulse ini akan menunggu nih. Pulse ini akan menunggu di pin 5 ini ya, di pin 5 ini sinyal yang transisinya dari low menuju high. Itu ya. Jika ketemu sinyal ini di pin 5, maka
mikrokontroler akan memulai timing ya, memulai menghitung waktunya, start timingnya. Kemudian menunggu sampai kapan ya. Jadi start timing jalan terus. Kapan stopnya? Kalau ketemu sinyal di pin 5 ini, sinyal dari transisi dari low, dari high menuju low ya, pin to go to low ya. Tadi dia mulainya dari low menuju high dan akan stop timingnya dari high menuju low. Nah, ya, to go to low ya, to go to low. Nah, kalau sudah sampai sini, maka timingnya di stop ya, dan stop timingnya. Nah, sehingga sudah lengkap. Jadi bisa dihitung saat startnya dari low to high, akan stop dari high to low ya, kalau kita memilih mode yang high. Nah, hasilnya nanti setelah timingnya stop menghitung, maka hasil timing inilah ya yang akan dikeluarkan oleh fungsi pulse in ini ya, dalam satuan mikrosekon ya. Misalkan dapatlah timingnya ini tadi menghitung 1000 ya, maka 1000 itu disebut dengan 1000 mikrosekon ya. Nah, kemudian ini ada istilah timeout ya. Timeout ini maksudnya apa ya? Nah, kalau seandainya pulse ini dipanggil ya, pulse ini dipanggil dan ternyata sinyal yang masuk itu tidak ada ya, sinyal masuk tidak ada, maka ada waktu toleransi menunggu ya. Mikrokontroler memberikan toleransi menunggu sinyal ini datangnya kapan gitu kan, kapan datang sinyal yang dari ini ya, dari low menuju high transisi ini, tracing edge ini ditunggu. Jika tidak ada ya, maka akan ada timeout ya, timeout, ada waktu menunggu. Kalau sinyal ini selama timeout tidak ada dan timeoutnya berakhir, maka pulse ini akan menghasilkan nilai 0 ya. Nah, ini dia ya, akan returnnya 0 ya, jika pulsa yang dideteksi atau sinyal yang dideteksi atau rising edge yang dideteksi ini tadi tidak diberikan ya, tidak dijumpai atau tidak terdeteksi, maka mikrosekon ini akan menghasilkan nilai 0. Oke. Nah, di sini akan give up dia ya. Akan give up. Give up ini sudah menyerah dia untuk menunggu sinyal yang akan dihitung. Jika tidak datang-datang, maka menghasilkan nilai 0 ya. Lalu ini pulse ini itu dia bisa menghitung lebar pulsa ini baik low atau high, itu mulai dari lebar pulsa paling kecil 10 mikrosekon sampai paling besar 3 menit lebarnya ya, lebar T-nya. Nah, ini cukup lama juga dia menunggu ya. Dia menunggu berapa? Baik, kemudian kalau seandainya terdeteksi sinyal sinyal masuk ya, sinyal masuk, yaitu transisi dari low ke high atau rising edge-nya terdeteksi, rising edge-nya di pin 5, maka dia akan menunggu ya. Ya, paling menunggu, kemudian paling maksimum misalkan 3 menit, tidak juga ada akhirnya ya. Tidak ketemu falling edge-nya tidak ketemu ya, untuk berhenti timingnya, untuk berhenti penghitungan timingnya, maka dia juga akan menghasilkan 0. Oke, jadi itu ya, berarti sudah terlalu lama dia menunggu ya. Counternya menghitung, misalkan terdeteksi, tapi akhirnya tidak ketemu ya, sinyal untuk berakhirnya tidak ketemu lebih dari 3 menit ya, berarti menghasilkan nilai 0 juga ya. Jadi ada dua kemungkinan menghasilkan nilai 0. Itu ya, berarti pulse ini bisa menghitung paling kecil 10 mikrosekon lebarnya, dan paling tinggi 3 menit ya, paling tinggi 3 menit. Jadi kalau disuruh menghitung lebar pulsa di bawah 10 mikrosekon, ini hasilnya tidak tepat ya, atau tidak mampu. Baik, cara menulis sintaknya adalah seperti ini, ada dua macam ya.
ada tulisan pulse in, I-nya besar ya. Kemudian dalam kurung tuh ada parameter namanya pin, koma ada parameter namanya value. Atau bisa juga ditulis dengan seperti ini ya, parameternya ditambah pulse in, ada parameter pin, ada parameter value, ada parameter timeout. Nah, itu ya, parameter timeout. Kita lihat parameter-parameternya apa saja. Yang pertama parameter pin. Ya, parameter pin ini untuk apa? Ini adalah parameter pin, yaitu nomor pin ya, nomor kaki dari board Arduino itu, dimana di kaki inilah kita akan bisa memasukkan sinyal yang akan dibaca lebar pulsanya. Ya, misalkan saja kita ingin membaca, kita koneksikan pin echo tadi ya, pin echo dari modul sensor jarak tadi kita hubungkan ke pin 5 misalkan ya, maka kita menulisnya sintaknya seperti ini, pulse in 5 ya. Jadi pin ini bisa diganti dengan angka pin board Arduino. Ini misalkan pin 5 ya. Kemudian ada komanya, terus value. Value ini apa? Value itu adalah tipe tadi ya, tipe pulsa yang akan dibaca ini. Salah satunya adalah high atau low. Mau yang dibaca high atau apa? Mau yang dibaca lebar pulsa yang low saja. Nah, ini bisa dipilih. Tinggal mengganti ya. Tinggal mengganti value ini dengan high, tulisan high atau low. Nah, di sini misalkan contoh ya. Saya ingin membaca lebar pulsa di pin 5 tapi yang high saja. Maka saya tulis seperti ini. Pulse in buka kurung 5, high tutup kurung, titik koma ya. Itu. Berikutnya ada sintak yang kedua, ini boleh menggunakan timeout ya. Timeout ini sebenarnya opsional, ini berarti boleh dihilangkan, boleh dipakai, boleh tidak. Kalau tidak dipakai ya pakai yang seperti ini saja ya, 5, high sudah cukup. Tapi kalau ingin dipakai, jadi ditambah koma di sebelah high ini dengan timeoutnya berapa ya. Nah, ini kita lihat timeout ini apa sebenarnya. Timeout ini adalah jumlah mikrosekon ya, untuk menunggu kapan pulsa atau sinyal startnya itu ada gitu ya. Jadi jumlah mikrosekon atau besarnya berapa mikrosekon untuk menunggu kapan pulsa startnya datang. Nah, itu maksudnya, kapan pulsa startnya datang. Pulsa startnya datang tadi yang ini ada pulsa start datang itu, yaitu pulsa start itu yang tipenya kalau kita pilih high maka pulsa startnya yang rising edge ya. Ini kalau kita pilih yang ininya low maka pulsa startnya itu adalah falling edge ya. Nah, sinyal yang seperti ini ya, di pin berapa, di pin 5 misalkan. Nah, ini yang untuk pulsa sinyal start dari high. Nah, ini kalau kita pilih yang low maka sinyal startnya yang ada di pin 5 misalkan ini ya, dari high menuju low, ini falling edge-nya. Nah, itu. Nah, ini apa namanya, timeout ini adalah menunggu ini ya, menunggu sinyal ini untuk memulai menghitung ya. Nah, ini kalau ini ya, kalau tidak kita isi timeout-nya ya, kita pakai sistem seperti ini, maka timeout-nya itu adalah 1 detik, 1 second. Artinya apa? Apabila kita memanggil fungsi ini ya, kemudian tidak ditemukan sinyal apa namanya, startnya ya, pulsa startnya atau sinyal startnya ini, baik itu rising atau falling edge ini, maka ada waktu menunggunya untuk datang ini ya. Akan ditunggu ini kapan datangnya. Namanya adalah timeout tadi ya, timeout. Nih timeout. Nah, apabila di sini ya 1 detik, ini kan 1 detik, default 1 detik. Apabila ditunggu lebih dari 1 detik juga tidak ada sinyalnya, maka menghasilkan nilai 0 tadi. Nah, ini maksudnya ya. Jika 1 detik ditunggu-tunggu sinyal trigger sinyal apa, sinyal starting time-nya tidak ada, lebih dari 1 detik timeout-nya sudah habis, maka pulse ini berakhir dan mengeluarkan nilai 0 ya. Gitu ya. Nah, ini timeout ini bisa kita atur ya. Kalau tidak kita atur itu paling tinggi 1 detik. Tapi kalau kita atur boleh dalam satuan mikrosekon ya.
Berarti misalkan timeoutnya saya ingin kalau timeoutnya 2 detik bagaimana? Berarti tulis di sini ya. Di sebelah high ini ada koma, ada angka. Kalau 2 detik dijadikan mikrosekon berapa? Berarti 2 juta ya. 2 juta. Berarti angkanya 2 juta. Nah, ya, ini 2 juta ini berarti 2 sekon karena satuannya mikrosekon ini ya. Nah, berarti di sebelah tulisan high ini ada angka 2 juta, tutup kurung, titik, titik koma. Itu kalau kita ingin menunggu sinyal apa namanya? Sinyal startnya ini ada atau tidak selama 2 detik. Kalau tidak ada dalam 2 detik dan timeoutnya berlalu, maka akan menghasilkan pulse ini akan menghasilkan nilai 0. Artinya tidak ada sinyal yang masuk ya. Walaupun pulse-nya dipanggil tapi tidak ada sinyal yang masuk, ditunggu selama 2 detik tidak ada, maka hasilnya akan 0. Ya, itu arti dari apa namanya ini timeout yang ada di pulse ini. Berikutnya pulse ini akan menghasilkan apa ya? Nah, ini returnnya ini, return value-nya adalah pulse ini kalau dipanggil maka keluar angka yang menyatakan panjang dari pulsa tersebut ya, panjang atau lebar dari pulsa tersebut ya. Length of the pulse, panjang dari pulsa tersebut, atau berapa lama T-nya ya, berapa lama durasi dari lebar pulsa tersebut dalam satuan mikrosekon. Nah, misalkan saja pulse ini dipanggil, disimpan di A seperti ini ya. Nah, pulse in, jadi ini sebuah fungsi yang menghasilkan sesuatu, jadi harus disimpan di variabel A sama dengan pulse in. Kalau dipanggil ini maka disimpan sebuah variabel. Variabelnya misalkan A, di dalam A itu misalkan ada 1000 ya, itu berarti A itu sama dengan 1000 mikrosekon ya. Nah, sehingga A ini diberi tipe data unsigned long ya. Dia bisa lebih besar daripada 1000 sampai jutaan ya. Sampai jutaan nanti hasilnya, atau sampai 200 ratusan juta mungkin ya. Unsigned long ini lupa saya. Nah, ini A ini bisa menghasilkan itu ya. 3 menit lah, kita anggap 3 menit itu berapa mikrosekonnya. Nah, itulah angkanya. Kemudian mikrosekon ini ya, di A ini yang ada angkanya mikrosekon ini nanti kita terjemahkan menjadi sekon ya. Ini silahkan diinikan selanjutnya. Yang pasti A itu nanti variabelnya akan dihasilkan lebar pulsa yang satuannya mikrosekon ya, atau menghasilkan nilai 0 tadi ya, jika timeoutnya berakhir atau sudah melebihi 3 menit. Nah, kita coba membuat simulasi. Simulasinya seperti ini. Di sini ada LCD, ya, ada LCD. LCD-nya dihubungkan ke kaki-kaki ini ya. Kemudian ada sensor ultrasonik, ada VCC ya, dihubungkan ke VCC ini. Ada ground yang paling kiri ya. Ada pin trigger ya. Pin triggernya di sini ya, di pin A berapa nih? Saya buat di A0 dan A1 ini ya. Trigger sama echo-nya. Nah, kita lihat yang triggernya di sebelah situ ya. Berarti triggernya di sini. Ini pin trigger. Itu saya hubungkan ke mana nih? Ke A1 ya, A1. Triggernya A1. Nah, berarti yang echo-nya di A0. Nah, oke. Pin A0. Yang ini ground ya, ground ini si ground. Yang ini VCC ya, VCC 5 volt. Kita tampilkan nanti ya. Baik, kita ke simulasi mana ya, simulasinya di sini ya. Baik, ini kita masukkan sensornya sudah ada di Proteus sebenarnya. Yang sudah diinstalkan otomatis. Defaultnya Proteus itu memiliki sensor HC, maksudnya sensor ultrasonic juga ada sudah ya. Kita cari di kategori transducer ini, lalu di sini ada distance ya, subkategori distance. Nah, di sini sudah ada SRF04 ini ya, SRF04. Jadi ini sudah diberikan oleh Proteus secara default, sudah bawaannya Proteus ya, tanpa harus menginstal lagi. Dan kita letakkan di sini ya, misalkan ya. Nah, baik, lalu kita hubungkan VCC
Ambil VCC ya. VCC power di sini. Kemudian hubungkan ke sini. Double klik. Ganti VCC. Kemudian ini GND ya. GND ground. No NC, ada NC, no connect berarti trigger tadi ya. Trigger tadi di pin berapa? Kita lihat ya. Trigger di pin A1 ya. A1 trigger pin A1. Ini A1. A0 nya sudah pasti di echo. Oke. Ya udah, cukup ini saja. Nanti kita tampilkan angkanya. Nah, di sini ada dua tombol ya, nanti kita gunakan untuk menaikkan atau menurunkan, mensimulasikan lah ya. Misalkan jarak objeknya berapa. Jadi seharusnya angka di sini sama dengan di sini nanti. Sekarang kita buat programnya. Baik, programnya misalkan ini ya. Kita buat baru, new. Baik, new. Karena ada LCD, maka kita kita masukkan library LCD ya. Include library, ikut kristal, kemudian inisialisasi ya. Baik, di sini saya sudah ada yang saya buat di sini. Tinggal copy aja ya, Ctrl C. Nah, di sini Ctrl V, kita isi ya, angkanya berapa tadi, di pin berapa saja tadi. LCD di pin RS nya pin 12 ya, RS nya pin 12, enable nya pin 11, D4 nya di 5 ya, urutan terus. Ini 4, ini 3, ini 2. Berikutnya adalah kita isi ya, ini ya. Karena di ultrasonic ini ada input ya, yaitu pin echo ini adalah sinyal yang masuk ya ke dalam microcontroller, maka pin A0 ini kita jadikan sebagai input ya, input. Oke, pin A0 nya juga akan sebagai input. Pin A0 sebagai input, jadi pin mode. Ctrl C, saya copy aja sini, Ctrl V. Pin modenya A0 tadi ya. Nah, A0 sebagai input ya, sebagai input. Nah, input ya, input pull up juga boleh sebenarnya ya. Input pull up atau input saja boleh. Coba saya buat pull up. Boleh juga, input saja boleh ya. Kemudian pin berapa lagi yang kita pakai? Pin A1. Pin A1 ini adalah pin trigger, berarti sinyal keluar dari microcontroller atau dari Arduino keluar, berarti dia A1 ini sebagai output ya. Kita akan men-trigger tadi ya. Jadi pin mode menjadi pin mode A1 nya menjadi output ya. Lalu kita inisialisasi LCD-nya. LCD-nya kita pakai ini ya. Ctrl C. Inisialisasi LCD 16x2. Oke. Nah, ini inisialisasi sudah cukup. Pinnya pin A0, pin A1. Pin A0 itu sebagai input karena dia akan menerima echo ya, lebar pulsa dari ultrasonic. Dan untuk triggernya di A1, trigger ultrasonicnya di A1, dan A1 ini dijadikan output ya, karena akan mengeluarkan sinyal 8 kali pulsa tadi ke microcontroller, ke modul ultrasonik ya, akan mengeluarkan sinyal burst itu. Oke, berarti tadi langkah-langkahnya adalah pertama kali keluarkan sinyal ya. Nah, ini berarti sudah masuk program utama kita. Pertama kali kita harus melemparkan sinyal burst 10 mikrosekon ya. 10 mikrosekon, bukan sinyal burst, kita mengeluarkan sinyal selebar 10 mikrosekon tadi ya. Nah, ini
Kita kembali ke sini. Tadi katanya tolong keluarkan langkah 1 ya. Langkah 1 ini keluarkan pulsa 10 lebar pulsa high 10 selebar 10 mikrosekon di pin trigger ya. Berarti pin trigger kita adalah pin ini ya, pin A1. Maka kita keluarkan sinyalnya selebar 10 mikrosekon dengan cara menuliskan ini ya. Baik, saya akan tulis, saya copy dulu, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, ini dia ya. Digital write high dulu ya. High di pin berapa? Pin A1 ya, A1. Selama high-nya selama berapa? 10 mikrosekon. Kemudian matikan, low kan. Ya, berarti A1. Nah, ini tadi ya. Kita lihat di sini, ini dia ya. Low, kemudian high sebentar 10 mikrosekon, baru low kan lagi. Di pin berapa? Di pin trigger. Pin trigger kita tadi ada di pin A1. Nah, ini dia ya. High 10 mikrosekon, low gitu ya, low. Nah, jadi inilah pin triggernya. Maka nanti di ultrasonic ini di pemancarnya akan keluar sinyal ini ya. Setelah di trigger kita sudah mulai menunggu. Kita sudah mulai menunggu dengan cara apa? Pulse in-nya tadi dipanggil ya. Karena nanti setelah ini berakhir, maka sudah pasti pin echo ini akan mengeluarkan sinyal. Nah, cepat-cepat kita baca di bawahnya ya. Cepat-cepat kita baca di bawahnya. Pulse pin echo ini kita baca menggunakan apa? Pulse in. Nah, dengan perintah pulse in. Ini dia pulse in ya. Saya ambil di sini. Nah, Ctrl C. Sintak tadi pulse in tadi adalah pulse in ya. Pin berapa kita? Ya, pin A0. A0 ya kan, tempat kita baca pin A0. Yang kita baca apanya? Sinyal apanya? Sinyal high-nya. Karena yang keluar dari pin echo dari modul ultrasonic itu adalah lebar pulsa high, maka kita baca high-nya saja ya. Nah, data hasil pulse ini akan disimpan di variabel yang namanya misalkan D ya. D ini apa? D ini tipe datanya adalah tadi katanya tipe data dari hasil ini adalah return ini ya, tipe datanya hasil dari pulse ini adalah unsigned long. Maka kita buat D ini unsigned long. Kita deklarasikan aja di sini ya. D T koma ya, unsigned long. Nah, itu ya D. Oke. Setelah kita baca, apalagi setelah D-nya dapat. Nah, setelah D-nya dapat, maka kita mulai masukkan ke rumus ya. Rumus. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini dia ya. D ini adalah apa tadi? T-nya ya. Nah, di sini saya buat T. Oh, baik. Kita tulis saja T lah di sini ya, T. Nah, T, saya ganti namanya T. T ya. Oh, maaf, Ctrl Z. Salah, ambil yang ini yang betul. Oh, ini ya. Saya ganti aja dengan T ini. T kecil. Ya, jangan D. T. Nah, oke ya. T kecil pulse in A0. Jadi nanti T ini akan ada angka ya, angka dengan satuan mikrosekon. Ya, angka inilah kita masukkan ke dalam rumus ini ya. T-nya udah dapat. Ya, sudah, kita tinggal mau kita tampilkan distance-nya ini melalui rumus ini ya. Baik, rumusnya ini sudah saya buatkan di sini ya. Rumusnya berarti ini ya, Ctrl C ya. Oh, enggak usah, saya tulis aja T. Oh, sorry. Distance ya. Distance itu sama dengan apa? 0,034 dikali T dibagi 2 titik koma. Oke, 2,0 lah ya, 2,0. Nah, ini artinya apa nih? Kita lihat rumusnya ya. Ini saya turunkan dulu, ini saya pindah ke sini. Oke ya. D
Ini D kan, ini D. 0,034 tuh ini V. Ini 340 meter per sekon. Kenapa saya jadikan meter karena kenapa ini kecil jadinya 0,03 ini? 0,03 ini sudah saya apa? Sudah saya inikan dengan T ya. Nah, jadi begini. T ini satuannya kan mikrosekon ya. Oke, kita lihat di sini. Kenapa rumusnya jadi ini gitu ya? Kenapa rumusnya jadi ini? Oke, kita lihat. Nah, tuliskan di sini ya. Distance D, tadi saya tulis di program D sama dengan 0, berapa tadi? 0,034 ya. 0,034 dikali T ya, dikali T. Ini T nya dibagi 2. Kenapa enggak V ini 340 meter per 340? Karena apa? Karena T di sini ada satuannya adalah mikrosekon. Nah, mikrosekon ya. Sekarang kita masukkan aja. Ini saya bersihkan dulu layarnya. Kita bersihkan dulu layarnya. Nah, ini ya. Kenapa 0,034 tadi ya? Kenapa tidak Kenapa tidak 340? Karena apa? Karena T di sini satuannya mikrosekon. Oke lah, sekarang saya buat 340 meter per sekon dikali T. T tadi satuannya mikrosekon ya, mikrosekon. Nah, kalau kita ini misalkan T ya, T mikrosekon ya, T mikrosekon. 340 meter per sekon dikali T mikrosekon. Nah, kalau saya jadikan sentimeter, ini berapa nih? 340 ya, karena nanti yang saya ini kan nanti satuannya adalah sentimeter ya, sentimeter. Yang akan saya tampilkan di mana di LCD adalah sentimeter. 340 ini kalau sentimeter dikali 100 lagi ya, 100 kali 100 ya kan. Kemudian ini T dikali sejuta, 10 pangkat 6 ya. Nah, di sini berarti tinggal apa? 34 kali 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3 dikali T dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini habis ya. Maksud saya ini tinggal min 3. Jadi 34 dikali 10 pangkat min 3 dikali T. Itu maksudnya. Nah, inilah yang menjadikan dia berapa angka ini. Ya. Jadi akhirnya adalah 34 kali 10 pangkat min 3 berarti 0,034 dikali T ya. Nah, T ini tadi kita ambil aja angkanya dari mana? Dari program tadi ya. Jadi tidak perlu kita lagi harus mengalihkan dengan sejuta 10 pangkat min 6 di programnya. Ya, sebenarnya sama saja kalau seandainya saya buat di sini. Di sini saya buat ya. Bisa saja saya buat ini. Ya, D sama dengan 340 ya dikali apa, jadikan sentimeter apa 100 ya, kemudian dikali T, kemudian dikali lagi dengan 0,000 pangkat 10 pangkat min 6 ya, 1 2 3 4 5 gitu ya, 6. Jadi ya dibagi 2 misalkan. Nah, tapi kan ini kan terlalu panjang, makanya saya sederhanakan saja. Dibuat seperti ini ya, dibuat seperti ini. Nah, dan ini dibuang saja, diganti dengan ini ya. Nah, itu maksud saya. Oke. D nya sudah dapat. Nah, deklarasinya apa? D ini adalah bilangan berkoma karena kan ada pembagian di sini. Maka dari situ float D. Oke, float D. Float D baru kita tampilkan D-nya ya. Oke, kita tampilkan di ini misalkan ya. Tampilkan di pojok kiri atas, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ya, lalu kita
satu siklus ini kita kasih delay ya. Delaynya misalkan setiap setengah detik sekali dia baca data, maka dikasih delay. Nah ini ya. Nah untuk menampilkan ada tulisan di samping jarak, misalnya di sebelah ini ya, di sebelah dari ini bisa saja ya. Ya oke, itu nanti aja. Coba kita compile dulu ini. Compile dulu, namanya misalkan jarak ya. Jarak ya. Jarak ditunggu. Nah, kalau kita lihat kan ini programnya ya, semuanya ada di sini. Nah, ini saja. Baik, semuanya di sini ya. Sudah terlihat semua. Oke. Nah, ini ada LCD print. Oh, DR salah ya. DR ini seharusnya D bukan. Nah, bukan DRD. Ya, yang akan ditampilkan itu adalah D ya. Tampil D. Kita lihat dulu apa hasilnya. Ya. 1, 2, 3 ya, done ya, done, compiling done. Baik, kita ambil filenya, ambil file di sini. Oke, di sini Ctrl C, minimize dulu ini. Oke. Lalu kita masukkan ke sini, double klik. Ini Ctrl A, del, Ctrl V ya. Oke. Baik, sudah masuk, di run saja. Di run saja. Nah, ini ya. Ini angkanya 50. Nah, di sini 49,10 ya, toleransi lah. Ini kalau kita turunkan ya 49 jadi 48 ya, kurang 1 toleransinya 1 cm. Nah, ya 47 jadi 46 terus begitu ya, turun. Jadi ini seolah-olah kita mengurangi jarak objek di depannya, ini menambah jauh objek di depannya. Ya. 47 jadi 46 terus ya. Toleransinya di sini 1. Ya, mungkin tidak tepat mengukur menghitung lebar pulsa pulse width-nya tadi. Ya. Terus begitu ya. Jadi ini pakai SRF04 kalau di Proteus ya. Nah, ini lebih daripada menginstal, lebih baik gunakan library yang sudah ada ya di Proteus. Jadi ultrasoniknya tidak perlu kita cari-cari lagi. Ya, saya rasa ini untuk yang ultrasonik demonstrasinya. Kita lanjutkan dengan penggunaan pulse in yang lainnya. Penggunaan pulse in selanjutnya itu bisa kita gunakan untuk mengukur atau menghitung duty cycle atau frekuensi dari sebuah sinyal. Nah, ini pulse in kita bisa pakai itu. Nah, sinyalnya ini gini ya. Jadi pulse in ini fungsinya itu dapat digunakan untuk menghitung ya, untuk menghitung frekuensi atau duty cycle dari sebuah sinyal. Pengukuran ini ya, pengukuran frekuensi atau duty cycle dari sebuah sinyal. Yang kita tahu kalau frekuensi itu yang kita nanti yang kita baca pakai pulse itu adalah T ini ya. T satu gelombang ini berapa ya. Nah, ini T besarnya periode ya, dari sebuah
satu gelombang penuh ini ya, satu gelombang penuh. Nah, ini kita bisa cari T besarnya menggunakan pulse in. Lalu duty cycle, kalau duty cycle itu kalau pasti gelombang kotak ya. Nah, gelombang kotak duty cycle-nya itu adalah lebar height-nya saja. Ini duty cycle ya. Kita hitung T yang ada di sini, T height-nya. Nah, itu. Sehingga nanti kita dapatkan frekuensinya dapat, kemudian duty cycle yang dari sinyal itu dapat. Otomatis duty cycle ini hanya ada hubungannya sama gelombang kotak saja ya. Nah, oleh karena itu di sini ya, namanya board Arduino, yaitu microcontroller yang ada di dalam board Arduino tersebut itu apa namanya, dia yang dia butuhkan sinyal input itu adalah gelombang kotak. Nah, kita baca dulu di sini ya. Selama fungsi ini ya itu adalah fungsi yang sifatnya adalah digital input ya pada board Arduino, maka semua sinyal yang masuk ke pin ya selain gelombang blok itu tidak bisa diterima ya, tidak bisa diterima. Oleh karena itu kita harus mengkonversinya ke dalam sinyal tersebut ke dalam level TTL atau level TTL gelombang kotak gitu ya, gelombang sinyal digital. Nah, seperti ini contohnya gambar rangkaian yang ada di sebelah sini. Itu saya ingin menghitung apa namanya frekuensi atau duty cycle dari sinyal sinus ini masuk di sini ya, sinyal sinusnya masuk di sini. Sinyal sinusnya adalah 5 volt peak ya, 5 volt peak sinyal sinusnya. Ini dia ya. Nah, ini 5 volt. Kemudian ini frekuensinya 50 Hz, tapi gelombang sinus ya. Gelombang sinus ini gelombang sinusnya. Nah, ini tidak akan diterima oleh board microcontroller ya atau board Arduino. Ini harus dikonversikan dulu ke dalam gelombang kotak menggunakan ini ya. Nah, menggunakan komparator ya. Atau wave saver ini menggunakan komparator op-amp LM393. Di sini masuknya sinus, keluarnya nanti di sini ya ada S1 pilihan ini ya. S1 ini bisa menghubungkan ke atas atau ke bawah sini ya. Nah, ini keluarnya nanti gelombang kotak. Nah, kalau ini misalkan saya ingin mengukur frekuensi dan duty cycle dari gelombang kotak 50 Hz 5 volt. Nah, ini boleh langsung saja ya. Ini langsung di sini. Ini boleh masuk langsung ke pin Arduino. Ya, kalau yang sinus tidak boleh dulu ya, harus lewat yang saya lingkari ini dulu. Baru nanti hasilnya gelombang kotak. Nah, baru bisa kita ukur frekuensi atau duty cycle-nya. Nah, ini yang penting ya. Tidak bisa langsung gelombang sinus karena di gelombang sinus itu ada periode minusnya. Ini yang dihindari. Oke. Nah, yang diambil periode plusnya saja ya. Nah, itu yang cara untuk menghitung frekuensi atau duty cycle dari sinyal yang bukan gelombang kotak. Selanjutnya ya, kalau sudah jadi gelombang kotak itu ya sudah mudah ya untuk diproses di dalam software. Yang mirip lagi ya, yang digunakan fungsi yang bisa digunakan fungsi pulse yang kita bisa gunakan untuk menghitung parameter lain itu adalah fungsi yang bisa mengukur water flow ini ya, water flow atau aliran air. Nah, ini dengan pulse itu kita bisa mengukur aliran air. Ya, otomatis ya kita butuh sebuah sensor aliran air atau flow sensor ini ya. Nah, flow sensor ini salah satunya adalah water flow sensor yang memiliki nomor atau tipe YFB3. Nah, ini bentuk fisiknya seperti ini. Ya, airnya ini ada tanda panah ya, berarti airnya masuk dari sini, water ya, keluar sini. Nah, ini konstruksinya ada dalam sini ya. Kalau kita lihat cara kerjanya seperti ini. Di dalamnya ini ada propeller seperti ini, ada turbine well. Ya, ini airnya di sini. Ya, ini kan airnya lewat sini. Nih, airflow di sini, water flow-nya nih. Water flow-nya masuk dari pipa sini keluar sini. Nah, water flow ini akan memutar turbine well ini ya, turbine well. Di salah satu gigi dari turbine well ini ada magnet. Nah, di atas ini di casingnya ini, ya ini yang merah ini ya, ini casing untuk tempat sensornya. Ada sensor namanya sensor Hall effect. Nah, jadi kalau magnet itu mendekati sensor ini maka ada pulse di sini, high ya. Kalau magnetnya menjauh dia low, atau kebalikannya ya. Anggap saja high lah ya. Kalau ada magnet dia high,
Kalau tidak ada magnet dia low. Terus begitu. Kalau dia berputar terus, otomatis di pin ini ya ada 3 pin biasanya, VCC, ground, dan sinyal ya. Maka di pin sinyal ini akan keluar gelombang kotak seperti ini. Nah, ya kalau gelombang kotak ini sudah keluar ya kerjanya sama saja seperti yang tadi ya, seperti ini tadi. Bisa kita ukur frekuensinya atau duty cycle-nya. Nah, tapi kalau yang namanya di flow meter tidak kita duty cycle-nya tidak perlu kita ukur, tapi frekuensi yang kita ukur nanti ya. Frekuensi inilah yang kita ukur, sinyalnya akan kita konversikan ke dalam satuan dari flow ya, yaitu mungkin satuannya adalah meter kubik per sekon ya. Nah, gimana caranya ya? Bentuk pulsa ini frekuensi dirubah ke dalam meter kubik per sekon misalkan ya, volume per detik ya. Volume itu kan meter kubik, biasanya ada yang lain misalkan liter per sekon juga bisa. Oke, liter per sekon juga bisa. Nah, ini jadi volume per detik. Frekuensi dikonversi ke volume per detik, atau liter per sekon atau meter kubik per sekon juga bisa ya. Satuan volume lah pokoknya per detik semuanya. Nah, ini kita lihat Hall effect ini ya, Hall effect sensor ini mendeteksi, ini Hall effect-nya ada di sini ya, mendeteksi magnet ya yang ada pada blade. Nah, ini ya yang ada pada blade, ini blade-nya ini ya, yang ada pada blade dari turbine well ya, dan sensor ini akan akan menghasilkan pulsa pada keluarannya, ini pulsa ini ya. Yang kalau yang sensor flow ini ya, water flow sensor ini itu kerjanya tegangannya bisa diberikan 5 sampai 15 volt ya. Kemudian kemampuannya dia bisa menghitung flow rate range-nya itu dari 1 liter sampai 25 liter per menit. Nah, ini kemampuan dia ya per menit. Nah, nanti kalau per detiknya berapa ya, tinggal kali 60 aja, bagi 60 ya. Kemampuan dia bisa mengukur dari 1 liter sampai 25 liter per menit. Oke. Di sini yang penting ini yang penting kita akan masukkan dalam software kita ya. Ini adalah transfer function, hubungan antara frekuensi dengan Q nantinya, dengan Q. Q adalah liter per menit. Nah, ini Q ini adalah sebenarnya apa? Flow rate-nya ini ya. Flow rate-nya atau debit airnya lah. Debit air. Q ini adalah debit air. Debit air itu dalam satuan rumusnya adalah volume per menit kalau di sini ya. Ini hubungannya F sama dengan 11 kali Q. Sementara Q itu adalah debit air atau volume per detik, volume per waktu ya. Q itu adalah volume per T, V per T, atau satuannya adalah bisa liter per menit. Nah, sementara Q ini adalah dikali 11 nanti, hubungannya sama frekuensi. Kalau frekuensinya dapat dari sini ya, kita ukur frekuensi, maka nanti tinggal kita keluarkan Q-nya. Q inilah nanti ditampil di display ya. Q ini kita tampilkan di display. Gampang sekali rumusnya ya. Ini yang penting ini. Load capacity artinya apa nih? Sensor hall-nya yang ada di sini itu bisa dihubungkan dengan beban, di mana bebannya itu dikasih tegangan 5 volt dan tidak boleh lebih dari 10 mA. Ya, biasanya dikasih beban ya, silakan. Kalau nggak dikasih beban ya langsung microcontrol, itu aman juga. Sensor flow meter ini boleh dipakai di bawah 80 derajat Celcius. Kemudian airnya ya, kalau dilewatin ke dalam sensor flow ini tidak boleh lebih dari 120 derajat. Kemudian operating humidity, kelembaban sensor ini boleh dipakai di 35% sampai 90% ya, relative humidity. Jadi tidak boleh di luar dari ini. Ini operating temperaturnya sama humidity-nya jangan sampai di luar itu ya. Nanti sensornya rusak ini. Ya. Tekanan air yang boleh lewat itu lebih kecil daripada 1,75 megapascal ya. Jadi airnya tidak boleh bertekanan lebih dari ini ya. Nah, ini ada di kabelnya ada 3 warna. Ada red itu dihubungkan dengan VCC ya, sumber tegangan positif. Kalau yang black itu dihubungkan ke ground, negatif dari supply. Dan yang yellow itu adalah sinyalnya, pulse outnya ya, yang akan kita baca di pin Arduino ini. Itu untuk yang water flow ya. Untuk apa? Untuk mengukur aliran air. Itu menggunakan pulse in. Nah, ini sensornya ini. Sensornya. Kita beli sensor, kita baca pakai pulse in, nanti di display bisa keluar debit air berapa ya, Q-nya. Ini caranya. Jadi penggunaan pulse in ya, untuk mengukur water flow itu bisa pulse in, untuk mengukur frekuensi dan duty cycle bisa pakai pulse in.
Dan ini satu lagi, kita bisa membuat anemometer ya dan speedometer. Ya, kita membaca apa kecepatan angin anemometer dan kecepatan kendaraan ya gitu speedometer. Nah, dengan pulse ini kita bisa menampilkan kecepatan angin dan kecepatan kendaraan. Kita lihat dulu kalau kecepatan angin ini sensornya apa ya. Ternyata kecepatan angin ini disebut dengan anemometer. Di situ di anemometer itu ada namanya propellernya. Nah, propeller seperti ini ya, ada cup di sini, cup setengah bola ya. Nah, ini akan dihembus oleh angin, maka dia akan berputar. Misalkan berputarnya ke sini ya. Ini menurut lingkaran ini berputarnya ke sini ya. Kemudian di antara ada radius ini ya. Pusat dari poros ini itu ada jari-jarinya ke tengah dari cup ini berapa? Ini kita sebut dengan radius ya, radius. Nah, di bawah ya, ini kan ada poros utama ya, poros atau axle-nya ini atau shaft-nya ini. Ini di shaft-nya ini akan ada sebuah cakram. Nah, cakramnya seperti ini ya. Cakramnya kita buat misalkan seperti ini. Ini porosnya tadi, kita lihat dari atas nih poros yang ini ya. Ini cakramnya ada yang terpotong ya, ada yang penuh, ada yang terpotong. Ini sebenarnya seperti ini. Nah, ini saya potong, ini dibuang. Sehingga ini penuh, ini hilang, ini penuh, ini hilang gitu ya. Kalau ini berputar ya, berputar seperti ini, maka ini juga berputar. Jadi nanti ada sensor di sini, ini sensornya di sini ya, ini sensor. Sensor ini 3 juga kakinya seperti biasa, ada VC ground, ada satu lagi sinyalnya ya, sinyal yang warna kuning ini sinyalnya keluaran gelombang kotak. Ya. Nah, ini kalau berputar, cakram ini yang di sini yang kuning ini berputar, maka sinyal sensor ini akan mendeteksi adanya perubahan ya, ada perubahan cakram tertutup atau cakram terbuka, sehingga nanti propeller ini bergerak di hembus angin, maka keluarlah pulsa seperti ini di sensornya ya, dengan duty cycle 50% ya, sama besar nanti. Nah, ini frekuensi kita hitung ya, dari sinyal ini frekuensinya dihitung, nanti kita ubah ke dalam satuan dari kecepatan angin, yaitu mungkin meter per sekon. Nah, kita tampilkan di display. Ini untuk anemometer ya. Kalau untuk yang speedometer bagaimana? Ya, sama aja prinsipnya ya. Speedometer ini di ban itu, di sini di ban ini ada sensornya juga. Jadi ban ini berputar ya. Nah, ini kalau lebih dekat ini sensornya ada di sini. Ini yang gigi-giginya ya, gigi-giginya. Ada berapa gigi nih? Misalkan 1 2 3 4. Nah, ini bisa menghasilkan pulsa di sensor ini. Ini pakai Hall effect juga, sama seperti yang di di flow sensor tadi juga ada magnetnya ya di salah satu giginya ini. Bisa jadi mendeteksi gigi-gigi yang menonjol ini juga bisa dideteksi ya oleh magnetic pickup ini ya, oleh sensornya. Nanti keluarlah seperti ini juga di sini. Karena di sini kan ada gigi naik turun ya giginya ya. Ada yang menonjol, ada yang ke dalam menjorok. Nah, ini sebanyak yang menonjol ini bisa menghasilkan seperti akhirnya seperti ini juga deh ya. Ini ada kena tonjolan gigi, ini yang tidak ada giginya. Yang ini ada tonjolan gigi, yang ini tidak ada tonjolan giginya. Itu terus. Jadi sehingga di sini menghasilkan pulsa, dan kita bisa ukur frekuensinya, dan kita bisa terjemahkan ke dalam kecepatan mobil, yaitu bisa jadi meter per sekon, kilometer per sekon ya, terserah. Ya, yang penting ini sensor satuan jaraknya. Nah, itu kegunaan dari pulse in nanti ya. Nah, ini contoh konversi Kita bagaimana menghitungnya ya? Menghitung angka-angkanya nanti ya, baik itu untuk anemometer atau speedometer. Nah, yang di sini misalkan untuk yang anemometer ya. Untuk anemometer itu di sini misalkan ya, disk tadi. Ini kan ada disk ini ya, atau cakram. Nah, yang ini nih. Ini ada cakram yang kuning di sini. Ini ada cakram di sini. Nah, cakram ini itu kalau berotasi itu akan menghasilkan ya pulse ya, sebuah pulse. Kalau satu kali disk itu berotasi ya, kalau sebuah disk tadi, nah ini disknya seperti ini tadi kan. Kalau dia berotasi satu kali, berarti itu menghasilkan satu pulsa ya. Nah, seperti ini, tek tek tek.
lengkap ini ya. Nah ini dari sini sampai sini berapa. Kalau disk yang kita pakai yang tipenya seperti ini ya. Nah beda sama yang nanti yang dimiliki Cakra mobil ini lain lagi nanti ceritanya. Kita lihat yang ini dulu, yang anemometer ya. Yang anemometer ini saya buat itu cakramnya seperti ini ya. Berarti nanti pulsa yang dihasilkan itu seperti ini. Kalau dia berotasi satu kali ya, satu kali penuh, satu kali putaran saja, maka nanti akan menghasilkan satu gelombang saja ya. Duty cycle-nya 50%. Besar T, kecil T high sama T low-nya sama besar ya. Nah ini ya, ini kalau yang kita pakai di cakram seperti ini. Sehingga jika dalam 1 detik ya disk ini berputar ya, maka berputar satu putaran ini ya, satu putaran penuh itu akan menghasilkan satu pulsa per detik ya. Sekali lagi, kalau cakram ini berputar 360 derajat dalam 1 detik, itu berarti menghasilkan satu pulsa per detik alias 1 Hz frekuensinya. Oke, itu patokannya dulu ya, dasarnya dulu. Sekali lagi, kalau di sini berputar 360 derajat dalam 1 detik, itu berarti menghasilkan pulsa 1 Hz ya. Ada satu pulsa dalam 1 detik atau 1 Hz frekuensinya. Nah contoh sekarang ya. Oh belum contoh ya. Maka dari itu satu rotasi itu sama dengan satu pulsa per detik, berarti sama dengan 1 Hz. Ini kalau pakai cakram yang ini. Cakram ini menghasilkan 1 Hz, itu berarti cakram ini sudah berputar satu rotasi per detik. Contoh sekarang ya, contoh misalkan frekuensi yang kita baca misalkan di sensor ternyata 5 Hz. Nah ini sekarang berapa sih speednya ya? Berapa sih rotasi speednya? Kecepatan putarannya berapa ini? Kalau saya saya baca 5 Hz. Nah, maka cara menghitung seperti ini ya. Ini sudah dapat ini patokannya. Sudah dapat rasionya ya. Maka tadi bahwasanya katanya di sini satu rotasi per sekon itu sama dengan 1 Hz. Nah, kalau 5 Hz berapa? Nah, 5 Hz berarti kita tinggal kali silang aja ya. Satu rotasi per sekon sama 1 Hz. Berarti kalau X rotation per sekon sama dengan 5 Hz, itu berarti X yang kita cari. Nah, ini kali silang, ini kali sini, ini kali sini ya. Ini dia. Sehingga X itu sama dengan 5 dikali 1 rotasi per sekon dibagi dengan 5 Hz ya. Dibagi dengan 5 Hz ya dikali 1 rotasi per sekon ya dibagi dengan 5 Hz ya. 5 Hz ini. 5 Hz yang mana? 5 Hz yang ini. 5 Hz. Ini sepertinya salah ini ya. Ini 1 sebenarnya ini ya. Ini 1. Ini ya, maaf 1 atau 5 Hz. Oh ini 1 Hz ini ya, ini 1 Hz ini nih. Ini kali ini ya, maaf, ini 1 Hz ini ya. Maaf, ini salah saya. Ini yang 1 Hz. 5 ini dikali silang dengan satu rotasi, ini dia ya. 5 Hz kali 1 rotasi per sekon, ini dia. Kemudian dibagi dengan salah ini ya, berarti ini yang ini 1 Hz ini, 1 Hz. Nah, yang ini 1 Hz, sehingga 5 kali 1 dibagi 1 sama dengan 5 rotasi. Sehingga X-nya ini berarti 5 rotasi per sekon. Ya, berarti 5 Hz jika terbaca pada sensor, itu berarti di display akan kita tampilkan 5 rotasi per sekon. Ya, 5 rotasi per sekon. Nah, itu ya, itu konversi ya, konversi dari frekuensi yang dibaca menjadi rotasi per sekonnya. Nah, ini yang kalau ketahuan cuma rotasi per sekon, bagaimana cara menjadikan dia meter per sekon? Nah, lain lagi ceritanya ini di bawah ini. Kalau tadi dihasilkan 5 Hz itu sama dengan 5 rotasi per sekon, itu berarti kita harus radiusnya dulu ya, radius dari ini tadi. Nah, ini radius ini. Berapa radius dari tengah kap ini menuju poros? Nah, ini dihitung di sini ya. Ternyata kalau radius dari propeller itu 10 cm misalkan ya, maka satu rotasi itu sama dengan 2VR ya, atau 2V dikali 10 ini. Ini kali 10 sama dengan 62,8 cm. Berarti keliling dari ini ya. Keliling dari ini itu adalah 28 berapa tadi? 62,8 cm. Sehingga speednya ketahuan sudah. Sehingga speed of wind, kecepatan dari wind itu 5 tadi ya, 5 rotasi per sekon di sini tadi dikali dengan kelilingnya, maka hasilnya ini ya. Maka kecepatan anginnya adalah 314,16 cm per
detik. Kalau mau jadikan meter silakan saja ya. Dibagi dengan 100 berarti 3,1416 meter per sekon. Nah ini ya. Jadi radius dari propellernya harus diketahui dulu karena kita cari keliling, baru dikali 5 rotasi per sekon. Sekali lagi yang 5 ini salah, yang benarnya adalah dibagi 1 ya. Saya salah, masih lupa ngilangin 5 nih. Ini satu has ini. Ini 5 kali 1 rotasi kali silang 5 kali rotasi X kali 1 has. Ya, maka X itu sama dengan 5 kali 1 rotasi dibagi 1 has ini. Maka hasilnya 5 rotasi per sekon. Bagaimana dengan yang mobil ya, speedometer? Nah, ini sama saja. Contoh saja misalkan ya, disk yang saya gunakan nggak lagi disk ini tadi ya, tapi disknya adalah disk yang banyak giginya. Nah, ini disknya banyak giginya sekarang. Ya, banyak giginya. Ya, giginya berapa? Ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya jika satu disk rotasi ini giginya misalkan 8 ya. Kalau ini giginya banyak nih tadi nih. Giginya berapa nih? 1 2 3 lebih dari 8. Seandainya misalkan gigi yang ini ada 8 ya, ada 8 tonjolan. 1 2 3 4 5 6 7 8 misalkan ya. Misalkan gigi ini ada 8 tonjolan, kalau ini banyak sekali, kita contohkan saja di sini 8 tonjolan ya. Maka satu kali putaran dari roda ya, maka itu akan menghasilkan 8 pulsa ya. 8 pulsa ya, kalau dia berputar, roda itu berputar 360 derajat, maka itu menghasilkan 8 pulsa satu rotasinya. Nah, apabila dalam 1 detik roda itu berputar, maka sudah pasti ya, roda itu akan menghasilkan 8 pulsa dalam sedetik. Nah, ini ya. 8 pulsa dalam detik. Maka itu menghasilkan frekuensi 8 Hz. Ya. Kalau roda ini berputar 1 detik ya. Berarti 1 detik berputar 360 derajat, maka akan menghasilkan 8 pulsa per detik alias 8 Hz frekuensinya. Nah, otomatis perbandingannya adalah 1 rotasi per detik itu sama dengan 8 pulsa per detik, berarti sama dengan 8 Hz. Contoh sekarang ya. Contoh misalkan ternyata setelah kita baca sensornya itu frekuensinya 5 Hz. Nah, berapakah kecepatan rotasi dari giginya tadi ya? Sensornya tadi berapa? Berapa kecepatan rotasinya? Maka saat caranya sama, perbandingan sudah dapat, 1 rotasi per sekon itu sama dengan 8 Hz. Kalau seandainya ya, kalau seandainya 5 Hz yang didapat, maka kita tulis di sini X rotasi per sekon sama dengan 5 Hz. Nah, ini dikali silang. Dikali silang ya, dikali silang 5 sehingga X ini bisa ketahuan ya. Berapa rotasi per sekon dari 5 Hz itu kan? Maka X sama dengan 5 dikali 1 rotasi per sekon dibagi dengan 8 ini. Nah, ini baru betul dibagi dengan 8 Hz. X kali 8 ya. 5 kali 1 sama dengan 8 kali X, sehingga X-nya dikeluarkan, maka 8-nya ada di bawah ya. Jadi 5 kali 1 dibagi 8. Nah, sehingga X itu sama dengan 0,625 rotasi per sekon satuannya. Nah, dikali silang saja ya. Di X itu sama dengan 0,625 rotasi per sekon. Ini masih rotasi per sekon. Sekarang bagaimana mengubah ke dalam meter per sekonnya ya, kecepatan mobilnya. Maka kita harus tahu dulu jari-jari dari roda. Misalkan saja jari roda itu 15 cm. Maka keliling roda ya, satu putaran itu keliling rodanya adalah 2V kali R ya. 2V kali 15 cm sama dengan 94,2 cm ya kelilingnya. Sehingga speed dari mobil ini tinggal kita masukkan saja. Yang ini tadi rotasi per sekonnya adalah 0,25 dikali keliling ya. Dikali keliling dari roda, sehingga hasilnya 58,9 cm per sekon. Nah, kecepatan mobilnya berarti 58,9 cm per sekon. Gitu ya, atau setengah meter per detik lainnya. 60 cm per detik ya. Anggaplah 0,6 meter per detik lainnya kecepatan mobilnya. Itu yang akan kita tampilkan di display. Ya. Kita coba buat simulasi bagaimana menampilkan apa tadi, frekuensi dan duty cycle dari sebuah ini ya, sebuah sinyal. Bisa juga kita nanti menghitung flow meter, menghitung kecepatan air, bisa menghitung kecepatan angin, dan bisa menghitung kecepatan mobil ya, dengan menggunakan persamaan-persamaan yang sudah kita bahas ini. Baiklah, saya akan membuatkan simulasinya di Proteus untuk menghitung apa tadi, pertama kali adalah frekuensi dan duty cycle ya dari sebuah sinyal. Nah, di sini
sudah ada LCD ya, sudah ada LCD diletakkan di pin-pin ini. Kemudian sumber sinyalnya dari mana? Kita ambil dari function generator ya, atau signal generator di sini. Kita masukkan sinyal generatornya di sini ya, carinya virtual instrument sinyal generator. Nah, dipasang di sini. Misalkan saja saya letakkan sinyalnya di pin A0 ya, pin A0 ini. Nah, kemudian satu lagi sinyal generatornya, outputnya satunya di A0, satunya di ground. Kita cari groundnya dulu, ground. Oke, di sini hubungkan ke sini ya. Jadi ini harus gelombang kotak ya, gelombang kotak. Nah, kalau tadi Anda ingin sinus dikonversi ke kotak, berarti harus pakai rangkaian lagi ya. Nah, sini saya tidak buat rangkaiannya, saya anggap sudah jadi gelombang kotak, dan gelombang kotaknya sudah saya ambil dari sinyal generator ini ya, masuk ke A0. Nah, kita akan lihat di sini berapa duty cycle-nya, berapa frekuensinya, berapa lebar T height-nya, berapa lebar T low-nya, bisa ketahuan. Baik, ini sudah cukup. Kita tinggal buat programnya saja. Ya, ini contoh yang sudah saya buat. Nanti saya akan tulis ulang di sini biar lebih jelas. Ya, kita buat project baru, new. Ya, ini project barunya di sini. Ya, karena ada LCD, kita masukkan library sketch, library liquid crystal ini ya, liquid crystal ya, LCD. Lalu kita inisialisasi, kita deklarasikan dulu LCD, nama LCD kita. Saya copy aja dari sebelah, Ctrl V. Pin yang dipakai, nama LCD kita adalah LCD, pinnya dipakai adalah RS nya di contoh ini RS nya 12 ya, RS nya sudah di 12 betul, enable nya di 11 sudah betul, D4 nya di 5 dan seterusnya 5432. Oke, ini sudah pas nih, 5432. Berikutnya adalah kita karena ini inisialisasi dari pin ya. Pin A0 ini adalah input karena dia mengambil data dari function generator. Jadi A0 kita deklarasikan, kita inisialisasi sebagai input. Jadi pin mode ya, pin mode. Ctrl C, saya pastekan di sini. Ctrl V, pin A0 itu sebagai input ini ya. Pin mode A0 sebagai input berpull up. Ya, kemudian baru kita inisialisasi LCD-nya. LCD kita tadi pakai 16 kali 2, maka kita buat sini LCD begin 16,2. Oke, sekarang kita buat program utamanya ya. Nah, program utamanya apa? Pertama kita baca dulu pulse in-nya ya. Kita baca apa? Sinyal yang masuk di sini. Nah, menggunakan fungsi pertama kali adalah menggunakan pulse in, perintah ya. Ya, in pin berapa? Pin A0, koma yang kita baca height-nya ya, karena kita ingin membaca frekuensi berarti dan duty cycle, maka kita harus baca height dan low-nya ya. Yang pertama kita baca height-nya dulu. Time out-nya tidak perlu kita kasih ya. Saya tidak perlu mengganti-ganti time out 1 detik, itu sudah cukup lama ya. Jadi saya tidak ganti, biarin saja defaultnya 1 detik. Jadi yang saya pakai adalah pulse in A0 height ya, membaca data di pin A0, tapi yang saya baca height-nya dulu ya. Kemudian saya simpan di sebuah variabel yang namanya H. Oke. Nah, H ini harus dideklarasikan juga di atas. H itu tipe datanya harus apa? Harus unsignet long. Nah, ini ya H titik koma. Nah, itu tadi perjanjiannya bahwasanya data output dari pulse ini adalah tipe datanya unsigned long ya. Setelah dapat angkanya ya, setelah dapat angkanya dari lebar pulsa height-nya, maka bisa saja saya tampilkan ya, saya tampilkan misalkan ini ya, saya tampilkan di mana, di pojok kiri atas ya, atau lokasi 0,0. Nah, ini ya, posisi angkanya di mana, kemudian saya keluarkan di LCD print.h. Ini H ya, H yang tadi saya print. Baik, berikutnya adalah sebentar, saya ingin lihat properti dulu ya. Propertinya, preference-nya ini 15, oke ya. Kemudian apalagi saya baca low-nya lagi ya, yang low lagi. Nah, ini bisa di copy. Nah,
Bentar, saya copy dulu ini ya. Ctrl C. Maaf, ini sajalah satu persatu ya, biar nggak bingung. Setelah saya tampilkan di LCD yang panjang lebar waktu dari lebar yang height-nya, maka sekarang saya ambil data yang lebar pulsa low-nya, berapa lebarnya ya, berapa waktunya, berapa periode dari pulsa low-nya. Nah, ini saya tulis ini pulse in A0, low ya. Nah, ini kalau ini high, kalau ini low-nya. Jadi kita baca lebar pulsa low-nya. Nah, kita simpan di L. Ya. L ini sama juga tipe datanya unsigned log, maka saya buat di sebelah H ini ada L. Ya. Oke, deklarasinya sudah L-nya. Kemudian kita tampilkan misalkan di baris bawah tapi pojok kiri bawah ya. Di bawah baris bawah tapi pojok kiri. Maka saya tulis ini ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini setelah kita ambil L-nya, kita tampilkan di pojok kiri bawah. Berarti set kursor 0,1. Kemudian yang ditampilkan itu adalah L ini. Ya, LCD print dalam kurung L. Udah ini ya. Oke. Berikutnya adalah kita membaca frekuensi ya. Sudah dapat lebar pulsa high, sudah dapat lebar pulsa low, T-nya, maka sekarang frekuensinya lagi ya. Ingat, frekuensi itu adalah rumusnya. Kalau kita ke sini sebentar ya. Nah, ini ya. Frekuensi itu apa? Kita tadi dapatkan sebentar ya, kita pointernya ke highlight dulu. Frekuensi itu adalah 1 per T besar ya. Sementara yang kita ukur itu adalah, nah ini ya. Maaf. Nah, yang low tadi dapat yang ini ya, T low. Nah, yang high tadi ya, itu dapat yang ini. Nah, jadi sebenarnya T besar ini adalah T low ditambah T high ya, itu ya berarti ya. Sehingga frekuensi rumusnya jadinya seperti ini. F sama dengan 1 per T low plus T high, itu ya. Nah, ini. Nah, ini T ini semua dalam satuan mikrosekon ya kan. Jadi sebenarnya kita buka kurung di sini, karena T ini angkanya adalah satuan mikrosekon, maka di sini TL plus TH dikali 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini rumusnya lengkap jadinya ini. Nah, ditulis ulang ya. Berarti ditulis ulang F sama dengan 1 per TL tambah TH dalam kurung dikali 10 pangkat min 6, sehingga kalau dia naikkan ke atas minus 6 nya berarti 1 juta sini ya. 10 pangkat 6 bagi T low plus T high. Nah, ini makanya sama dengan frekuensi. Inilah rumus yang saya masukkan ke dalam program nanti. Nah, ini dia ya. Makanya di sini saya buat 1 dikali sejuta ya, dibagi dengan H tadi. Oh, maaf ya, di sini. Ini saya copy dulu ya, maaf. Ctrl C. Oke, di sini ya. Ini yang betul ya. Saya tulis lagi F sama dengan 1 juta. Nah, ini 1 juta tadi ya. 1 juta ini ya. 1 juta dibagi TL plus TH. 1 juta 1 2 3 4 5 6 ya, 0 dibagi dengan buka kurung dalam kurung yaitu H plus L gitu ya. H plus L titik koma ya. Enter kemudian. Nah, ini saja nih rumusnya, sudah cukup ya. Rumusnya sudah cukup. Nah, kemudian baru saya tampilkan F-nya ya. Saya tampilkan di mana? Nah, ini suka-suka saya mau ditampilkan di mana ya. Tampilkan saya letakkan di baris atas tapi kolomnya kolom 8 ya. F ini berarti ya, saya tampilkan LCD print, saya letakkan kursornya di 8,0. Kemudian baru print F-nya. F ini apa? Dalam bentuk bilangan pecahan, karena ada di sini ada pembagian, maka F ini float ya. Float F ya. Jadi kalau dalam bentuk pembagian itu fungsi tipe datanya berubah menjadi float ya. Jika ada variabel yang
hasilnya adalah hasil operasi pembagian, maka variabel tersebut tipe datanya adalah float. Oke, ini frekuensi sudah dapat. Sekarang kalau duty cycle bagaimana ya? Baik, duty cycle berarti duty cycle itu adalah kita kembali ke sini ya. Ini saya hapus dulu screen hapus ya. Kalau duty cycle itu kan sebenarnya ini rumusnya ya. Duty cycle baik, duty cycle itu sama dengan T high ya, T high dibagi dengan T besar ya, dikali 100%, 100 ya. Nah, itu dia, kali 100. Nah, ini kita masukkan rumus ya. T besar tadi sudah pasti T high plus T low ya. T low plus T high. Nah, ya. Oke, kali 100 ya, kali 100. Nah, udah gini aja jadi rumusnya ya. Rumusnya cuma gini doang. Jadi T itu ini ya. Nah, dikali 100 ya. Nah, rumus ini kita masukkan. Baik, kita kembali ke program. Jadi duty cycle saya copy dari sini aja ya. Duty cycle itu, nah ini aja sih ya, cuma segini doang. Ctrl C ya. Nah, oke, duty cycle ya, saya tulis saja lagi D sama dengan H ya kan. TH, maaf. TH ini ya, TH ini kan H di sini ya. TH ini adalah H nih. Dibagi dikali 100 dulu ya. Ini kali 100, ini kan kali 100 nih. TH dikali 100 berarti dikali 100,0 dibagi dengan T besar. T besar itu adalah TL plus TH. Berarti dibagi dengan H plus L ya. Nah, ini dia rumusnya. D itu apa? D itu float juga, koma F, D ya. D itu float juga karena dia ada pembagian di sini. Hasilnya kita tampilkan di LCD ya. Misalkan saja saya letakkan di bawah ya, di bawah kolom 8, baris bawah kolom 8. Nah, tuh 8,1 posisinya, baru ditampilkan D-nya. Nah, setelah itu selesai programnya, kita kasih delay sedikit. Misalkan tadi setiap setengah detik sekali dia membaca frekuensi dan duty cycle. Jadi setiap setengah detik sekali ya programnya dieksekusi. Ya, habis dia kembali lagi ke atas, hitung lagi, selang setengah detik hitung lagi dan seterusnya. Baik, sekarang kita compile ya, atau verify. Kita verify namanya misalkan apa ya, sembarang aja lah ya, duty aja ya, duty frag nah, duty frag duty aja lah, whatever lah ya. Tunggu sebentar. Ini berarti kita akan cobakan ya. Tapi di sini nanti di displaynya tidak ada satuannya. Satuan itu gampang lah ya. Kita yang penting angka-angkanya dulu. Kalau sekedar satuan itu bisa dibuat ditambah nanti di programnya ya. Oke, dan compiling kita ambil filenya. Baik, ini saya tunjukkan dulu program keseluruhannya ya. Ini turun. Nah, ini ya. Oke, kita ambil di sini. Kita ambil filenya di sini. Oke, jauh. Masih jauh. Ini dia. Ctrl C. Ya, ini perkecil, kembali ke board. Nah, ini kita hapuskan yang lama, Ctrl A, del, Ctrl V yang tadi. Nah, oke ya. Baik, kita running saja. Nah, ya ini harus diatur dulu ya, diatur dulu ke uni ya, unipolar. Kemudian ini gelombangnya harus kotak.
klik 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 sampai di atas. Kemudian ini 10 Hz ya, ini sekarang ini frekuensinya 10 Hz ini di sini. 10 Hz. Nanti kita lihat apakah betul frekuensinya 10 Hz. Nah, kita tarik ini, amplitudenya masih 1 volt, makanya tidak mau diharus ke 5 volt ini. Setting ke 5 volt. Ya. 4 4,5 4,9 5,1 ya, nggak apa-apa. Nah, ini dia ya. Ini dia nih, akhirnya tampil. Ini adalah lebar pulsanya yang height sebesar 50.330 mikroskon. Lebar pulsa low-nya 49.055 mikroskon. Frekuensinya 10,06. Nah, udah ini udah pas kan, ini 10 Hz ya. 0,6 anggap toleransinya 10 Hz. Duty cycle-nya 50% ya, 50%. Nah, 50% ini. 50% berarti kan gelombang kotaknya sama besar. Nah, kalau nggak percaya kita lihat di sini ya. Kita lihat di osiloskop. Stop dulu. Osiloskopnya mana? Osiloskope ya ini ya. Nah, kita ambil sinyal di sini. Gelombang kotak nggak dia ya. Baik, sekarang kita running saja, run. Nah, ini ya. Berapa? 10 Hz. 10 Hz berarti timingnya diperkecil ini ya. Nah, ini 10 Hz ya. T low sama T high-nya sama besar. Low sama high sama besar. Makanya di sini 50% ya. Frekuensinya 10 Hz. Ya, ini diatur-atur saja nanti kalau 10, 12 bisa ini. Mau berapa frekuensi, maka ini ditampil juga nanti frekuensi yang sama. Nah, duty cycle-nya di sini ya, persen ini satuannya. Ini Hz, ini persen, ini sekon, ini sekon, ini sekon. Ini mikroskon, ini mikroskon ya. Mikroskon, Hz, persen ya. Baik, itu yang untuk demo menghitung frekuensi dan duty cycle ya, duty cycle. Untuk menghitung kecepatan aliran ya atau debit air menggunakan water flow sensor ini sebenarnya prinsipnya sama saja ya. Frekuensi tadi kalau sudah dapat ya udah kita tinggal pakai rumus ini untuk mengambil Q-nya ya kan? Untuk mengambil Q-nya di sini. Simpel saja. Ya. Dapat frekuensi maka ditampilkan nanti di LCD adalah Q-nya. Ya, tinggal balik saja. Q itu berarti sama dengan apa? Q itu sama dengan F per 11 ya, gampang kan? F per 11. Nanti satuannya adalah liter per menit di LCD, L per menit. Baik, kita coba buat simulasinya ya, sama saja ini ya. Flow meter itu tidak ada di Proteus ya, kita ganti flow meternya dengan signal generator ini yang mengeluarkan gelombang kotak. Ini anggap sajalah sensor yang ada di flow meter ya, lalu keluarnya kotak ya, kotak ini dihasilkan oleh gelombang kotak ini dihasilkan oleh signal generator. Nah, nanti kita tampilkan di sini. Berarti tinggal programnya ya. Programnya ini kita berarti mengadopsi dari program frekuensi tadi. Ya, simpel saja kita ambil apa? Ini copy aja ya. Ini deklarasi dan dari LCD, Ctrl C, Enter, Ctrl V ya. Lalu inisialisasi LCD dan inisialisasi pin ya, yang di A0 tadi sebagai input berpull up. Oke, lalu kita apa? Mengambil program ya yang hanya ngambil frekuensi aja sini ya. Ini kan sampai frekuensi mbak sini. Nah, ini Ctrl C, ini Ctrl V. Ya, kita ambil aja dia sampai di sini ya. Kan kita butuh cuma frekuensi. Nanti kan dikali dengan dibagi dengan 11 tadi kan. Nah, oke. Pertama kita ambil H-nya dulu ya. Lebar pulsa H, tapi nggak mau saya tampilkan. Nah, ini bisa saja saya buang. Lebar pulsa yang H, yang high. Lalu lebar pulsa L kita ambil. Nah, ini kita buang ya. Kalau nggak mau tampilkannya, yang L-nya saya buang aja di sini. H dan L-nya diproses jadi frekuensi. Nah, untuk sekarang saatnya Q ya. Q itu yang debit air tadi. Ntar kita lihat Q tadi ada di sini ya. Ah, Q ini. Q ini. Nah, ini dia ya. Q ini yang kita tampilkan di LCD. Q sama dengan apa? F dibagi 11,0. Udah selesai ya. Baik, kita deklarasikan dulu HLQF. Ini unsigned long ya. Ini di copy aja dulu daripada saya ketik-ketik. Ini dia. Aduh. Hop. Ya. Ini saya copy aja dulu ininya.
Ini ya, Ctrl C, Ctrl V, F juga, F ya, Ctrl C, Ctrl V. F dan Q ini adalah float. Yang D saya ganti Q karena D nggak ada lagi di sini. Baik, nah kemudian kita tampilkan di LCD. Untuk tampilkan di LCD ya, agar tidak ada permasalahan, itu kita pakai sebelum ditampilkan kita inikan dulu ya. Kita pakai perintah yang namanya D2strf. Nah, D2strf. Nah ini Ctrl V, D2string F ya, agar nanti LCD, tampilan LCD-nya lebih rapi lah ya. Ini kita pakai ini daripada kita langsung pakai LCD print Q. Nah, itu nanti ada masalah di sisa dari angka yang ditampilkan itu yang akan masih berada di tampilan. Nah, yang ini kita atasi ya. Nah, ini ada my buff. Yang ini adalah Q-nya nanti ya. Nah, ini Q-nya. Oke. Lebar angkanya berapa maunya ya. Ini berapa angka di belakang koma. Misalkan saya ingin berarti satu angka di belakang koma. Banyaknya karakter yang akan ditampilkan itu 8. 8 itu terlalu panjang ya. Misalkan saja debit airnya 4, kepanjangan ya, 4 bersama komanya 1, 2, berarti 1, 2. Misalkan yang kita inginkan itu angka tampilnya paling banyak angkanya, misalkan 1, 2, 3, 4 ya. Paling banyak berarti 25 ya. Berarti 2 angka aja ya. Berarti 2 angka saja. Berarti 2 angka atau 3 angka ya. Misalkan tampil maksimalnya 1, 2, 3, 1 ya. Berarti ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 digit nanti ya. 5 karakter. Berarti ini kita bisa ganti 5 karakter. Nah, 5 karakter yang tampil bersama koma-komanya, ditambah bukan ditambah ya, bersama dengan 1 digit di belakang koma ya. Kemungkinannya nanti ya, makanya kita buat seperti ini. Nah, my buff ini adalah sebuah variabel berbentuk array char ya. My buff misalkan kita kasih 8 ya, 8 buah karakter yang mampu ditampungnya. Baru kemudian kita set kursor ya, set kursor LCD ya, maaf, LCD dot set kursor. Di mana mau tampilkan? Di 0,0 ya, pojok kiri atas. Kemudian baru LCD dot print apa, my buff-nya ini ya, my buff, bukan Q-nya. Nah, itu kemudian dikasih delay setiap setengah detik sekali misalkan. Baik, sekarang tulisan Q-nya di mana? Ya, tulisan liter per menitnya di mana? Oke, ini tadi kita sudah sebutkan bahwasanya ada angka ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 digit. Nah, berarti di sebelah satu ini ada liter per menit. Nah, ini kan saya hitung aja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti di kolom ke-6 ya, kolom ke-6. Di kolom ke-6 nanti ada tulisan liter per menit. Nah, ya, boleh dituliskan di sini ya, di bawah ini boleh juga, misalkan ya. Ini saya copy ya, Ctrl C, Ctrl V. Ini bisa saja saya isi berapa tadi, di angka berapa? 6 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kolom ke-6 6,0 ada tulisan apa? Ada tulisan liter per menit. Nah, bisa saja ya, liter per menit, liter per menit, per menit boleh juga, per min. Nah, boleh ini seperti ini. Ini bisa saya tampilkan di sini, ini bisa saya tampilkan di sini, bisa saya eksekusi di sini, bisa saya eksekusi di atas ya. Ctrl X. Kenapa saya eksekusi di atas? Di sini. Kenapa saya eksekusi di atas di sini? Nah, karena apa? Karena untuk apa diulang-ulang gitu ya, liter per menit ini nggak perlu diulang-ulang. Kalau saya letakkan dalam loop ini, nanti liter per menitnya diulang-ulang nulisnya. Sebenarnya cukup sekali saja di atas, maka sudah cukup ya. Jadi yang berubah-ubah tuh angkanya saja, tulisan L per minnya sudah tidak usah berubah lagi. Ya, baik, kita coba dulu ya. Kita coba tampilkan.
compile, apakah ada trouble. Queue my bug ya. Oke, kita tunggu dulu. Tunggu ya. Oke, nah tidak ada ya, berarti kita tinggal file yang sudah dimasukkan tadi di sini. Coba kita running dulu, apakah mau dia. Ya. Nah ini misalkan ya, ini 5 ya, 5 Hz ini ya, 5 Hz dengan amplitudo 5 ya. Gelombangnya gelombang kotak unipolar ya. Nah, kalau misalkan 10 Hz ya, kalau 10 Hz bagaimana 10 Hz? Kalau 10 Hz berapa liter per menit itu frekuensinya? Maka kita naikkan di sini ke ini 5 Hz ya. 5 Hz ini kalau saya jadikan 10 bagaimana? Ya. Oh, berarti 0,9 liter per menit itu. Nah, itu maksudnya ya. Karena dia 10 dibagi 11 tadi ya, 10 bagi 11. Nah, kita inginkan satu angka di belakang koma. Ya. Kalau misalkan dinaikkan bagaimana? Dikali 100 Hz. Oh, berarti kalau 100 itu 9,1 ya. Kalau dia 10 Hz 0,9. Oh, berarti 0,91 di sebenarnya ya. Oke, itu saja. Selesai ya. Ini flow-nya 0,9 liter per menit. Untuk frekuensi yang bisa diubah-ubah di sini. Ya, saya stop dulu ini ya. Nah, itu untuk flow-nya. Kalau misalkan yang ini lagi ya, apalagi yang ini tinggal konversi aja ini. Nah, ini rumusnya apa tadi? Sekarang kita coba yang untuk anemometer ya. Anemometer satuannya apa? Meter per sekon. Kita coba pakai yang ini, rumus akhirnya adalah ini ya. Ini dia, rumus akhirnya adalah ini. Dapat frekuensi ya, dapat frekuensinya ya, dapat frekuensi, nanti baru frekuensinya kita ubah ke dalam speednya. Oke. Frekuensinya tadi adalah ini ya, frekuensinya ini dia nih, frekuensinya 5 rotasi per sekon. Ini kita harus pakai ini dulu. Baik, kita lihat programnya ya. Programnya kita buat yang baru saja. Ini nggak usah lagi ya. Kita buat yang baru. Di sini saja nggak apa-apa lah ya. Kan frekuensinya sudah ada ya. Ini sudah tidak berlaku lagi ini ya. Ini sudah tidak berlaku lagi nih. Berarti rumus untuk yang Q atau debit air sudah tidak. Sekarang yang frekuensi tetap ya, frekuensi tetap. Frekuensi kita baca frekuensi, kemudian kita pakai yang ini ya. Kalau sudah dapat frekuensi berarti tinggal kali silang. Ini dia, dapat X ya, dapat X. Kita cari X-nya dulu ya. Baik, ini kita lupakan dulu. X sama dengan, nah ini X sama dengan, berarti saya ganti X ini ya, X. Nah, float X sama dengan apa ini? Tadi ada yang salah ya, Ini 5 Hz ini adalah sebenarnya 1 Hz. 1 Hz yang ini ya. Nah, ini. Nah, berarti ini 5 ya, 5 Hz. Berarti F frekuensi yang ada ditanyakan di sini ya, nih. Nah, ini ya. Nih. Berarti F dikali 1 ya, 1 ya, dikali 1 dibagi dengan 1 lagi, 1 Hz ini ya. Bagi dengan 1,0. Oke, kalau kita ikutkan rumus seperti ini. Tapi kalau ini sebenarnya sama dengan ini, X sama dengan F ini sebenarnya ya. Nah, tapi biar jelas saya buatkan satu ini ikut aja. Padahal 1 kali 1 bagi 1 ya sama dengan 1 sebenarnya. Oke, karena saya ingin menjelaskan rumus ini maka saya buat di sini. Nah, X dapat X, setelah dapat X berarti sama dengan X ini berarti kan sama dengan 5 ini ya. Nah, kemudian yang 5 ini dikalikan dengan apa? Dengan diameter dari ban ini dari propeller 62,8 ya. Berarti dikalikan lagi dengan apa? Dikalikan lagi dengan ya, ini saya tutup kurung, dikalikan dengan apa namanya? 62,8. Nah, X inilah yang akan kita tampilkan di mana?
di LCD ya. Baik, X ini kita ganti pakai LCD tadi D ya. Nah, oh bukan X ya, bukan F, maaf. Ya oke, X inilah kita ambilkan CD, dan X ini satuannya apa? Satuannya adalah meter per detik misalkan ya, meter per detik, meter per sekon. Oh maaf, sentimeter per sekon ya, sentimeter per sekon, sentimeter per sekon. Ini dikali ya, maaf, ini dikali. Nah, dikali F dikali 1/1, sebenarnya ini sudah bisa dibuang ya, sudah dibuang. Ini akhirnya sebenarnya adalah rumus simpelnya adalah sebenarnya apa? F kali 62,8 saja ya, 62,8. Baik, kita simpelkan saja. F atau ikut ini aja lah ya, ikut rumus ini aja lah ya. Coba ikut rumus ini ya. F 1/1. Oke, kita ke rumus ini ya. Nah, ini namanya X ya. Kemudian saya buat lagi di sini. Berarti kalau speed ya, speednya berapa? Rotasi per ini ya, speed itu sama dengan apa? X. Ya ini ya, X. Ini dia nih, nih. Speed, nih speed ya. Speed of wind itu sama dengan X tadi, ini X dibagi ya, maaf, X dikali dengan 62,8. Nah, saya buat di sini X dikali 62,8 ya. Nah, yang tampil nanti adalah S-nya. S. Nah, ya. Oke. Berarti di sini ada S lagi. Float ya, S. Boros-boros variabel ya, nggak apa-apa lah untuk menjelaskan sebenarnya. Oke. Untuk menjelaskan. Kita compile saja. F, dapat F ya, dapat F seperti biasa, dapat F, baru kita masukkan rumus yang kita inginkan. Nah, F sama dengan 1 kali 1 dibagi 1 ya, kali F, dapat X. X nya baru dikalikan dengan diameter propellernya ya, dapat S. S nya yang ditampilkan dengan satuan apa tadi? Meter per sentimeter per detik. Ini kan sentimeter per detik ya. Oke, coba kita sudah ini ya. Sudah selesai, kita coba running di sini. Nah, 631 ini 10 Hz ya. Bagaimana kalau 5 Hz? 5 Hz, mana 5? Ya, 314 ya, 0,7. Nah, ini tadi sesuai dengan ini berapa tadi? 314,16 ya. Nah, di sini 315 ya, sedikit-sedikit toleransi lah. Nah, ini kecepatan anginnya. Oke, kalau kecepatan mobil bagaimana? Ya udah, kecepatan mobil berarti kan kita mainkan ini aja. Baik, kita ganti lagi rumusnya ya. Kita ganti lagi rumusnya. Ini dia. Rumus yang tadi kita ganti lagi ya. Tapi kita lihat yang sebelah sini. Ya, rumusnya kita ganti. Frekuensi tetap ya, frekuensi tetap. Ini frekuensi dapat di sini. Nih, sampai ini frekuensi sudah selesai. Nah, yang ini kita ganti sekarang perbandingannya. Nah, perbandingan ini apa tadi nih? Ini dia nih, X sama dengan 5. 5 sini apa yang kita cari ya. Berarti X frekuensi ya dikali 1, ya ini sekali 1 sudah dibagi dengan 8 ya. Ini 8. Berarti ini saya ganti dengan 8. Ya, satuannya berarti sama ya, sentimeter per detik juga kecepatan mobilnya. Nah, berarti sekarang diameter rodanya beda ini ya. Ini diameter rodanya adalah 94,2. Misalkan ini tinggal aja saya ganti 94,2. 94,2 ya, cm. Nah, kemudian S-nya ini saya tampilkan. Ya udah, itu aja cuma ya. Selesai ini sampai di sini. Nanti ini keluarnya 58,9 cm per sekon. Nah, tadi dibagi 1, sekarang dibagi 8 ya, karena 8 itu ada gigi-giginya, ada 8 di sensornya. Demikian ya, ini kita tunggu hasilnya apa. Kita tunggu hasilnya apa ya. 1, 2, 3 ya, dan ya. Maka kita cek di Proteus. Kalau frekuensinya
Ya 59,2 ya, betul ya, seperti yang diinikan tadi. Kecepatan mobilnya 59,2 kalau frekuensi yang masuk 5 Hz. Berarti dari sensor itu frekuensinya 5 Hz. Kita gantikan menjadi kecepatan mobil ya. Kecepatan mobil tadi tergantung dari diameter bannya. Ya, saya rasa ini untuk penggunaan pulse in itu bisa digunakan untuk membaca frekuensi atau duty cycle dari sebuah sinyal. Kemudian kita bisa konversikan kemana saja ya, untuk membaca sensor yang keluarnya adalah frekuensi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.